Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Silakan berdoa dulu, Mbak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Nihil. Oke, nihil ya. Alhamdulillah ini kelas 9A ya? Iya. Alhamdulillah. Gimana nih liburannya? Sudah puas? Sudah ya. Alhamdulillah kalian udah kelas 9. Kalian harus semangat belajar karena sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian nasional ya. Jadi harus dipersiapkan. Nah, untuk pembelajaran kali ini yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan. Sebelumnya buku paketnya sudah dibagikan belum? Sudah ya. Silakan kalian buka bab pertama halaman 1 ya. Namun sebelumnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama siswa dapat menjelaskan pengertian kesebangunan dan kekongruenan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan syarat dari kesebangunan dan kekongruenan. Yang ketiga, siswa dapat mengenali dua bangun data yang sebangun dan tidak sebangun menyebutkan syaratnya. Yang keempat, siswa dapat mengenali dua bangun data yang kongruen atau tidak dengan menyebutkan syaratnya. Yang kelima, siswa dapat menghitung panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang sama sebangun atau tidak sebangun. Oke, sebelumnya Bapak akan kasih waktu dulu untuk memahami selama 10 menit. Apakah cukup? Cukup. Silakan dibaca dulu ya. Sudah dibaca? Sudah. Oke. Bapak akan mau tanya nih. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari kesebangunan? Acungkan tangan. Ya, Mbak. Kesebangunan adalah bangun datar yang mempunyai sudut yang sama. Oke. Ada jawaban lain? Tidak. Oke ya. Sebelum itu, siapa yang bisa menyebutkan dari pengertian dari kekongruenan? Ya, Mbak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ya? Nah, sebelum kita ke syarat, Bapak ada ini nih dari gambar tersebut ya. Yang mana coba kesebangunan dan mana yang merupakan sebangun? Yang bisa acungkan tangan. Ya? Oke, ada yang jawaban lain? Tidak ya. Nah, dari tersebut maka ada syaratnya. Tadi yang bahasnya sebutkan bahwa dari benda ini syarat kesebangunan itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi bersesuaian sama besar. Yang ketiga, untuk syarat kekongruenan itu yang pertama, sisi-sisi bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, Bapak punya contoh nih. Yang contohnya dua bangun persegi panjang masing-masing berukuran 16 cm kali 10 cm dan 8 cm dikali 5 cm. Apakah kedua persegi panjang itu sebangun? Nah, kita gambar dulu ya. Nah, dari sini kita ketahui dulu panjang ini sama ini berarti berapa? Ini berapa? 16 banding 8 sama dengan 2 banding 1. Kemudian lebarnya berapa coba? 10 banding berapa? 5 sama dengan 2 banding 1. Nah, dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa bangun tersebut merupakan sebangun. Sebab kenapa? Karena kita lihat dari sini antara yang
pertama yang kedua itu sama-sama 2:1. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan lebih dahulu? Belum ya? Berarti sampai sini paham ya? Oke. Nah, Bapak mempunyai soal nih. Silakan kalian mengerjakan 1 sampai nomor 2 yang bisa nanti maju ke depan, nanti kasih hadiah. Bapak kasih waktu selama 2 menit, cukup ya? Cukup. Silakan. Pak, Ya? tadi nomor 1. Oh ya. Nomor 1 itu nanti diketahui dulu tingginya, kemudian tingginya itu kan 6 cm tambah 24 cm. Nanti tinggi sebenarnya itu 2 meter. Nah, yang cm itu dijadikan dulu meter ya. Nah, habis itu berapakah tinggi rumah sebenarnya? Nah, yang itu dijadikan sebagai variabel X. Oke, paham ya? Nanti dikali silang. Oke. Ada yang sudah selesai? Ayo silakan Mbak, maju Mbak. Oke, nomor 2 ada yang mau ditanyakan lebih dahulu? Belum? Dari materi kesebangunan dan kongruen ada yang merasa kesulitan nggak? Belum ya? Nomor 2 jangan waktunya. Harusnya jawaban langsung, cuy. Semenit lagi. Nanti kalian baca-baca ya di rumah untuk materinya. Oke, terima kasih kepada Mbak Dina yang sudah mengerjakan. Kita lihat ya. Ini benar, ini benar, ini benar. Nah, ya benar ya. Ada jawaban yang salah? Atau sama semua? Sama. Oke, sama ya. Berarti sampai sini paham ya? Oke. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini dicukupkan. Silakan nanti kerjakan tugas-tugasnya di rumah. Ada tugas nomor 1, 2, dan 3. Kemudian tulis di kertas lembar folio. Kemudian minggu depan dikumpulkan di ruangan Bapak ya pas jam pelajaran pertama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, oke ya. Kita cukupkan pada pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama dengan Bapak. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan bisa diserap dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang himpunan. Himpunan merupakan kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Himpunan ini mempunyai operasi himpunan. Operasi himpunan itu ada 4. Yang pertama irisan. Yang kedua gabungan. Yang ketiga selisih. Yang keempat komplement. Nah, di sini saya mempunyai media. Media ini untuk menyelesaikan irisan dan gabungan. Jadi kita fokus ke dua ini ya. Irisan itu adalah himpunan yang anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B, atau bisa disebut dengan X, di mana X merupakan anggota dari himpunan A dan X merupakan anggota himpunan B. Kalau gabungan merupakan himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B, atau X, di mana X merupakan himpunan A atau X himpunan B. Baik, saya berikan contoh ya. Diberikan himpunan A, bulan berarti B, U, L, A, N. Himpunan B, tahun berarti T, A, H, U, N. Baik, berapakah irisan dan gabungan dari himpunan A dan himpunan B? Kita terapkan ke medianya. Kita tusukkan dulu ya anggota-anggota himpunannya. Satu orang bisa bantu? Yang himpunan A berarti bulan ya. Bulan.
Terima kasih Mbak Lia. Coba perhatikan semuanya. Di himpunan A ada anggota, bulan, himpunan B ada tahun. Kita tentukan yang irisan terlebih dahulu ya. Tadi kan irisan itu himpunan yang anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Berarti yang sama kan? Berarti yang sama apa? U, A, dan N ya. Kita taruh di yang sisi yang oranye. Berarti irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah U, A, dan N. Sekarang kita lihat yang gabungan. Sama yang gabungan, U dan N-nya kita taruh di tengah. Nah, gabungan itu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Berarti apa? B, L, U, A, N, T, H. Sampai sini paham? Paham. Baik. Kalau sudah paham, saya berikan tugas ya. Ada di buku paket halaman 13. Di situ ada 5 soal mengenai irisan dan gabungan. Kalian kerjakan ya. Minggu depan dikumpulkan. Pertemuan selanjutnya kita membahas materi tentang operasi dan bilangan bentuk aljabar dan faktorisasi bentuk aljabar. Teman-teman bisa mempelajarinya terlebih dahulu ya. Saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oh iya. Terima kasih. Kasih ya. Di mana, Mbak? Di mana sih? Oh, di sini. Kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil. Alhamdulillah. Baik, pagi hari ini kita
belajar tentang peluang. Baik, peluang. Ada yang tahu apa sih pengertian dari peluang itu? Saya, Bu. Ya, silahkan Mas. Peluang adalah nilai kemungkinan suatu kejadian. Baik, ada jawaban lain? Ya, silahkan Mbak. Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Baik, benar sekali ya. Peluang adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Peluang juga dapat diartikan adalah nilai kemungkinan suatu kejadian. Contohnya, yaitu melempar sebuah mata uang logam yang akibatnya dapat muncul sisi gambar atau sisi angka. Maka sisi yang akan muncul dapat dikatakan secara pasti. Baik, oh ya, sebentar. Baik, di sini ibu punya uang logam ya. Jika ibu lempar seperti ini, apakah kalian tahu akan muncul sisi apa? Tidak ya. Berarti di sini ada dua kemungkinan munculnya dua sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Oke. Lemparan tersebut dinamakan lemparan yang suatu kegiatan acak. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berulang-ulang. Rangkaian tersebut dinamakan sebagai suatu percobaan. Baik, Ibu sampai sini ada yang mau bertanya? Belum. Ibu akan tanya kepada kalian, jika ibu lempar koin ini satu kali, itu namanya sebuah percobaan apa bukan? Iya. Oh iya, baik, benar. Karena ketika kita melempar sebuah mata uang logam satu kali, itu sama saja dengan kita melakukan suatu percobaan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Ada yang tahu apa itu peluang empirik? Belum ya? Karena kita belum mempelajarinya. Baik, peluang empirik adalah dapat disebut dengan frekuensi harapan suatu kejadian. Peluang empirik adalah nilai perbandingan antara banyak kemunculan dengan banyak percobaan yang dilakukan. Rumus peluang empirik adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang dimaksud terhadap banyaknya percobaan. Kita bisa lihat ya rumus yang ada di PPT. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal ya. Di situ kita lihat soalnya, pada pelemparan sebuah dadu yang dilakukan sebanyak 60 kali, terdapat data sebagai berikut yang ada di tabel ya. Mata dadu itu ada 1 sampai 6 ya. Terus frekuensinya yang itu ada di tabel sebanyak 60 kali. Jika ibu menuliskan peluang empirik, muncul mata dadu 3. Berarti di sana frekuensinya adalah 16 dibagi dengan banyaknya percobaan 60 kali. Kita sederhanakan dibagi 4. Jadi 4 per
15. Baik. Jika Ibu menuliskan empirik muncul mata dadu yang ke-6, ada yang bisa menjawab? Oh iya, kita coba yang kedua saja. Kedua, silakan. Iya, Mbak. Peluang empirik muncul mata dadu kedua sama dengan 4 Iya, per 60 4/60, benar. menggunakan jadi 1/15. Per 15. Benar ya? Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum. Sudah paham ya? Baik. Selanjutnya kita belajar mengenai apa sih yang dimaksud dengan peluang teoritik. Baik, peluang teoritik yang dapat disebut juga dengan nilai kemungkinan suatu kejadian. Peluang teoritik adalah nilai perbandingan antara banyaknya kejadian yang diharapkan dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Rumus peluang teoritik adalah PA, yaitu peluang kejadian A, sama dengan NA, yaitu titik sampel. Kita sudah belajar tentang titik sampel ya kemarin ya, minggu kemarin. Ya, dibagi NS, yaitu ruang sampel. Baik, selanjutnya. Kita bisa lihat ya, pada contoh soal nomor 1, pada pelemparan 2 dadu, tentukan peluang kejadian muncul dadu pertama kurang dari 3 dan dadu kedua lebih dari 4. Baik, kemarin kita sudah mengerjakan tentang tabel dadu ini ya. Ibu ambil dari PPT yang sebelumnya. Di sini ruang sampel atau NS yaitu adalah 36. Titik sampelnya coba kita lihat. Pada soalnya, titik sampel yang pertama, muncul mata dadu pertama kurang dari 3. Berarti di sini ya, yang nomor 1 dan nomor 2. Yang kedua, muncul dadu kedua lebih dari 4. Berarti di sini ada 5 dan 6. Jadi titik sampelnya 1, 2, 5, dan 6. Totalnya ada 4. Kita masukkan saja ke dalam rumus. PA sama dengan NA adalah 4 dibagi 36. Iya, NS sama dengan 1/9. Jadi pada pelemparan 2 dadu tersebut, peluang kejadian yang muncul dadu pertama kurang dari 3 dan dadu kedua lebih dari 4 adalah 1/9. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Untuk contoh soal yang kedua, kalian kerjakan di rumah ya untuk PR. Oke. Baik. Karena waktu sudah habis, Ibu harapkan kalian sudah paham semua ya tentang peluang dan peluang empirik serta peluang teoritik. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lihatin ya anaknya soal itu. Butuh nggak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Nihil ya. Oke. Sudah siap belajar semua ya? Sudah dong. Oke. Kemarin kita sudah belajar mengenai bilangan bulat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai bilangan pecahan. Oke. Di sini sudah ada PPT yang sudah Ibu tayangkan. Silahkan teman-teman bisa melihat ke depan ya. Pernahkah kamu melihat roti yang terbagi menjadi 3 bagian yang sama? Pernah atau tidak? Pernah. Oke, kalau kertas yang dipotong menjadi 2 bagian yang sama? Pernah. Selanjutnya, jeruk yang terbagi menjadi beberapa bagian yang sama? Pernah? Pernah ya. Nah, jadi hari ini kita akan mengenal bilangan pecahan. Di sini ada jeruk, gambar jeruk ya. Silahkan bisa diperhatikan gambarnya. Mula-mula jeruk itu dibagi menjadi 2 bagian ya, seperti yang di bawahnya itu ditanda panah. Nah, 2 bagian itu atau 2 bagian dari 1 bagian dari 2 bagian itu disebut dengan 1/2 atau 1/2 ataupun bisa kita beri nama setengah. Nah, setengah itu dapat ditulis 1/2 seperti yang sudah Ibu beri warna berbeda ya, warna merah. Nah, itu setengah ditulis seperti itu. Kemudian 2 bagian jeruk yang dipotong lagi menjadi 4 bagian yang seperti gambar di bawah ya. Nah, itu 1 bagian dari 4 bagiannya merupakan 1/4 atau 1/4. Nah, dapat ditulis 1/4 seperti yang sudah Ibu beri warna merah. Nah, jadi ternyata bilangan setengah dan 1/4 itu disebut dengan bilangan pecahan. Nah, jadi apa sih pecahan itu? Ayo, ada yang sudah tahu apa belum? Belum ya? Oke. Jadi, bilangan pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian-bagian benda jika bendanya itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang sama. Contohnya jeruk tadi ya, dibagi menjadi 2, kemudian dibagi menjadi 4. Nah, secara matematis, bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A/B. Tulisannya kelihatan atau tidak? Kelihatan. Bayang di pojok kelihatan? Kelihatan ya. Bilangan A/B kayak gini ya, bilangan pecahan ini, di mana A dan B-nya itu tidak sama dengan 0. Ini dibaca tidak sama dengan 0, jadi sama dengan di garis itu kita baca tidak sama dengan 0. Dan juga B-nya itu bukan merupakan faktor dari A. Oke, bilangan A di sini itu disebut dengan pembilang. Bilangan B-nya disebut dengan penyebut. Jadi yang atas itu disebut dengan pembilang, yang bawah itu disebut dengan penyebut. Contoh misalkan 5/8. Di sini pembilangnya berapa ya? 5. Betul sekali. Kalau penyebutnya? 8. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian ada jenis-jenis pecahan. Ada 4. Yang pertama ada pecahan biasa. Kemudian ada pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Contoh dari pecahan biasa seperti itu 8/5. Jadi 5/8 ini juga merupakan pecahan biasa. Kemudian pecahan campuran. Contohnya 1/3/5. Jadi yang membedakan itu adanya bilangan bulat 1 di depan bilangan pecahan. Jadi itu dibacanya misalkan di sini ada bilangan satunya. Nah, ini jadi pecahan campuran. Dibacanya 1/5/8. Oke, selanjutnya bilangan desimal. Contohnya 1,6. Jadi bilangan desimal itu ditandai dengan koma. Nah, itu kan ada komanya ya.
Selanjutnya persen ditandai dengan tanda persen seperti itu. Dibaca 160%. Kemudian operasi bilangan pecahan ada 4 juga. Yang pertama ada penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan. Kita bahas yang pertama, penjumlahan pecahan. Itu ada bentuk umumnya A per P ditambah B per P sama dengan A ditambah B per P. Jadi kalau penjumlahan pecahan itu ada 2 kondisi. Yang pertama apabila penyebutnya sama. Yang kedua apabila penyebutnya berbeda. Jadi yang contoh pertama itu adalah penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, kalian bisa langsung saja dijumlahkan pembilang dengan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Jadi di situ kan pembilangnya A dan B. Jadi kita jumlahkan penyebutnya P ditulis saja atau tetap. Kemudian jika penyebutnya berbeda, maka terlebih dahulu kita samakan dulu penyebutnya dengan kita cari KPK-nya. Sudah pernah belajar ya KPK di waktu SD dulu, sudah pernah belajar? Ya pernah ya. Nah setelah sama penyebutnya kita gunakan aturan yang pertama. Jadi kalau sudah sama tinggal kita jumlahkan saja pembilang dan pembilangnya. Oke, di sini ada suatu permasalahan. Ya, coba Mbak Afifah dibaca. Erna dan Wati membeli roti yang telah dipotong menjadi 8 bagian yang sama. Sambil duduk di halaman rumah, Erna makan 1/8 roti itu dan Wati makan 3/8. Berapa bagian roti yang telah dimakan oleh mereka? Ya, bagaimana kira-kira solusinya? Nah, jadi bagian roti yang telah dimakan Erna dan Wati dapat kita cari dengan konsep penjumlahan. Jadi itu ya, 1/8 ditambah 3/8. Karena penyebutnya sama, maka kita jumlahkan saja pembilang dengan pembilangnya. Maka hasilnya 4/8 atau setengah. Kemudian pengurangan pecahan sama seperti penjumlahan pecahan. Jadi ada 2 kondisi, yaitu penyebutnya sama dan penyebutnya beda. Caranya pun sama, yang membedakan hanya kalau penjumlahan ya dijumlahkan atau ditambah, tapi kalau pengurangan ya dikurangi. Gitu ya. Nih coba ada persoalan lagi. Coba dibaca Mbak Dina. Ini melihat 5/8 kue tart di meja makan. Dia makan 1/8 kue tart itu. Berapa kue tart yang belum dimakan? Ya, bagaimana ini caranya? Oke, jadi sama ya kayak tadi. Bagian kue tart yang belum dimakan oleh Tini itu dapat kita cari dengan konsep pengurangan. Jadi 5/8 dikurangi 1/8. Sama kayak tadi juga, karena penyebutnya sama dikurangi 1/8. Di sini kan penyebutnya sama, yaitu angka berapa? 8. Karena penyebutnya sama, berarti penyebutnya tetap. Pembilangnya diapakan? Dikurangi. Betul, jadinya 4/8. 4/8 ini bisa kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi 2. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. Kita bagi 2 lagi bisa ya? Oke, jadi berapa? 1/2. Oke, itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Sampai sini paham? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ya, sampai sini paham ya? Belum ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Baik, kalau sudah, Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti silahkan kalian kerjakan soal-soal yang ada di LKS dan minggu depan dikumpulkan. Paham semua ya? Baik, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Bentar aku hapus ya.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Baik, hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil ya, berarti sehat semuanya kan? Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai bilangan berpangkat. Ada yang tahu bilangan berpangkat itu apa? Apa Mbak Lia? Bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan dirinya sendiri hingga berapa tingkat. Ya, betul ya. Jadi bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri hingga beberapa tingkat. Nah, di sini Ibu mempunyai media yang akan lebih menjelaskan apa itu bilangan berpangkat. Nah, sesuai dengan definisi, yaitu bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri hingga beberapa tingkat. Nah, beberapa tingkat itu berarti sama saja dengan pangkatnya. Misalkan di sini ada 4 pangkat 5, berarti dikalikan 4 dikalikan 4 dikalikan 4 dikalikan 4 sebanyak 5 kali. 4 pangkat 2 juga sama, berarti 4 dikalikan dengan 4. Sampai sini paham? Paham. Oke, selanjutnya. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada yang tahu ada berapa sifat-sifat bilangan berpangkat? Ya Mbak Hasna? Ya, betul. Sifat-sifat bilangan berpangkat ada 8. Seperti yang di slide itu ada 8 sifat bilangan berpangkat. Namun, untuk pertemuan kali ini, Ibu hanya akan membahas mengenai 2 sifat bilangan berpangkat. Yang pertama yaitu A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A M plus N. Dan yang kedua yaitu A M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A M min N. Apakah tulisannya kelihatan? Kelihatan. Oke. Selanjutnya, misalkan di sini Ibu mempunyai soal 4 pangkat 5 dikalikan dengan 4 pangkat 2. Berarti kita lihat ke rumusnya. Berarti di sini 4 itu sebagai A, 5 sebagai M, dan 2 sebagai N. Nah, dengan melihat rumus itu kita menjumlahkan pangkatnya saja. Berarti menjumlahkan 5 dengan 2. Berarti di sini kan anggap saja ini adalah pangkat. Berarti sudah 1, 2, 3, 4, 5, dan ini 2. Berarti di sini menggunakan operasi penjumlahan ya. Nah, 5 ditambah 2 berapa? 7. Nah, karena di sini adalah angka 4, berarti 4 pangkat 7. Betul. Nah, oke. Kita coba buktikan menggunakan menghitung secara manual. Nah, jika menghitung secara manual berarti di sini 4 pangkat 5 yaitu 4 dikali dengan 4 dikali dengan 4 dikali dengan 4 dikali dengan 4 menghasilkan berapa? Coba Mbak Alfi, berapa 4 pangkat 5? Pakai kalkulator mungkin biar cepat. Nah, 1024 ya. Kita tancapkan di sini. Nah, untuk 4 kali 4 berapa? 16. Nah, karena di sini perkalian, berarti di bawah juga perkalian. Nah, berarti 1024 dikali dengan 16 hasilnya berapa? Ada yang bisa menjawab? Nah, ya betul ya, 16.384. Nah, coba kita bandingkan jika 4 pangkat 7, apakah hasilnya akan sama dengan 16?
Sama ya, berarti dapat disimpulkan jika kita menghitung manual dan menghitung menggunakan rumus itu menghasilkan nilai yang sama. Berarti untuk mempermudah kita hanya menjumlahkan pangkatnya saja ketika bilangan bulatnya itu sama. Sampai sini paham? Paham. Nah, oke, untuk selanjutnya yaitu yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Kita ganti operasinya saja ya untuk mempermudah. Nah, kita lihat lagi ke rumus, berarti kita hanya tinggal mengurangkan pangkatnya saja. Berarti 5 dikurangin dengan 2. 5 dikurangin 2 berapa? 3. Berarti jawabannya 4 pangkat 3. Pinter. Nah, selanjutnya kita hitung manual lagi. Karena di sini pembagian, berarti di bawah juga pembagian ya. 1024 dibagi dengan 16, hasilnya berapa? 64. Nah, kita hitung lagi 4 pangkat 3, apakah hasilnya sama dengan 64? Sama. Oke, sama ya. Jadi kita juga dapat menyimpulkan lagi, jika pembilangnya sama, maka kita hanya mengurangkan antara pangkatnya saja. Berarti 5 dikurangin 2. Hasilnya 4 pangkat 3 akan sama jika menghitung dengan manual. Nah, kayak selanjutnya di sini Ibu mempunyai latihan soal. Nah, ada 2 latihan soal. Untuk mempermudah ini sebelah kanan Ibu mengerjakan soal yang 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Dan untuk sebelah kiri Ibu mengerjakan soal 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 3. Nah, waktu 10 menit cukup ya? Cukup. Oke. Ada yang ingin maju? Ya, silahkan Mbak Viva. Oke, terima kasih Mbak Fer. Tepuk tangan untuk Mbak Afifah. Nah, oke. Jadi Ibu bahas sebentar ya. Di sini ada perkalian dengan pembagian dengan perkalian. Karena pembagian dengan perkalian berarti kita bisa mulai hitung sebelah kiri terlebih dahulu ya. Berarti 5 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 2. Karena di sini pembagian berarti kita tinggal mengurangkan antara pangkatnya saja. Berarti 5 pangkat 6 dikurangin 2 sama dengan 5 pangkat 4, kemudian tetap dikalikannya turun ke bawah, dikalikan dengan 5 pangkat 3. Nah, karena ini perkalian berarti dijumlahkan ya. Berarti 5 pangkat 4 ditambah 3 sama dengan 5 pangkat 7. Nah, sampai sini sudah paham? Oke. Untuk itu, ini ada tugas rumah ya. Minggu depan atau pertemuan selanjutnya bisa dikumpulkan ke Ibu. Ini individu. Nah, oke. Ibu rasa cukup sampai sini, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat bilangan berpangkat yang lainnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini masuk semua? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah ya, tapi biar kelihatan kompak satu kelas, kalau misalkan ibu menanyakan kabar, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, istimewa, seperti itu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, istimewa. Tepuk tangan. Nah, seperti itu ya, jadi kelihatannya satu kelas kompak semuanya. Dan tadi dari suaranya masih semangat semuanya ya. Masih semangat semua? Semoga semangatnya tidak hanya di awal pembelajaran, tetapi juga sampai di akhir pembelajaran. Nah, apalagi hari ini kita akan belajar tentang matematika. Sudah siap semuanya? Sudah. Kalau sudah siap, silakan duduk yang rapi, alat tulis silakan dikeluarkan, dan juga fokus pada pembelajaran. Oke, kita mulai ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga sudah membahas tentang bilangan bulat pecahan dan juga operasi pada bilangan bulat pecahan. Nah, hari ini materi kita masih berkaitan dengan bilangan bulat pecahan, tapi subbabnya itu berbeda. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cara cara menyederhanakan pecahan. Masih ingat dia bentuk pecahan itu seperti apa? Masih. Bentuknya A per B, di mana A-nya adalah pembilang dan B-nya Iya, betul. Nah, kita langsung masuk ke materi pokok ya. Cara menyederhanakan pecahan. Nah, cara menyederhanakan pecahan yaitu dengan membagi pembilang dan penyebutnya itu dengan FPB. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Langsung saja ya, Ibu kasih contoh soal agar kalian lebih memahami. Di sini Ibu ada pecahan misalkan 6 per 15. Nah, kita akan menyederhanakan pecahan 6 per 15 ini dengan cara yang pertama, kita harus menentukan FPB dari 6 dan 15. FPB 6 dan 15 itu kira-kira berapa? 3. Iya, betul sekali, 3. Nah, setelah kita menentukan FPB-nya tadi 3, kemudian kita membagi pembilang dan penyebutnya itu dengan FPB tersebut. Jadi di sini 6 dibagi 3 per 15-nya juga kita bagi 3. Hasilnya berapa? 6 dibagi 3? 2, betul. Per 15 dibagi 3? 5. Jadi pecahan 6 per 15 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 5. Oke, di sini Ibu akan memberikan 2 soal. Silakan nanti 2 anak maju ke depan ya. Nanti dapat nilai tambahan. Yuk, siapa yang mau maju? 2 anak silakan. Iya, Mbak, Mas, silakan maju ke depan. Oke. Sambil menunggu teman kalian yang ada di depan menyelesaikan soal, kalian yang lain juga mengerjakan ya. Nanti Ibu cek satu persatu keliling, oke? Silakan dikerjakan yang lain. Sudah Mbak, Mas? Oke, coba kita lihat di sini. 9 per 21.
Di sini FPB-nya adalah 3, betul? Kemudian pembilang dan penyebutnya kita bagi, hasilnya 3/7, betul ya? Oke, betul. Kemudian di sini 16/24, FPB-nya 8, betul? Betul ya? Kemudian dibagi, hasilnya 2/3, betul ya? Aplaus untuk teman kalian yang tadi sudah maju. Oke, karena tadi dari 2 teman kalian yang sudah maju ke depan menjawab soal tentang cara menyederhanakan pecahan dan jawabannya itu udah betul semua ya. Tadi Ibu juga sudah sempat berkeliling mengecek teman yang lain yang mengerjakan. Ada beberapa siswa yang mengerjakannya sudah tepat, tetapi ada juga beberapa siswa yang jawabannya kurang tepat. Tapi tidak apa-apa, Ibu anggap kalian di sini cukup paham semuanya tentang materi kita pada hari ini. Oke, waktunya sudah hampir habis ya. Tapi sebelum Ibu menutup pertemuan, di sini ada yang mau menyimpulkan materi, silahkan. Ada yang, oke, Mbak Titin silahkan. Kesimpulan dari materi yang dijelaskan yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB itu adalah cara menyederhanakan suatu. Ya, betul ya. Ibu ulangi, di sini kita sudah belajar tentang cara menyederhanakan pecahan. Nah, caranya itu dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB. Oke, terakhir sebelum Ibu menutup pertemuan, tugas individu untuk kalian silakan kerjakan di rumah. LKS halaman 25 nomor 1 sampai 5 minggu depan dikumpulkan, Ibu koreksi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, karena waktu sudah habis dan kalian juga tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, jangan lupa ya tugasnya dikerjakan sebaik-baik mungkin, nanti dikumpulkan. Oke, terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa jaga kesehatan dan juga tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya dimanapun dan kapanpun, karena kesehatan adalah rezeki yang paling berharga. Baik, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Terlihat jelas tulisannya? Jelas. Baik, pada materi kali ini
persamaan kuadrat, kita mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui bentuk umum dari persamaan kuadrat, lalu ada jenis-jenis persamaan kuadrat, dan kita dapat menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan media pembelajaran yang sudah Ibu sediakan. Baik, yang pertama, persamaan kuadrat itu apa sih? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang mempunyai variabel berpangkat tertinggi sama dengan 2. Jadi, di sini persamaan kuadrat adalah persamaan yang mempunyai variabel berpangkat tertinggi sama dengan 2. Atau biasa kita tulis misal variabelnya adalah X ya. Berarti pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Bagus. Oke, kemudian di sini kita akan belajar tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat. Ada yang sudah tahu bentuk umum persamaan kuadrat? Belum tahu ya. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat adalah x kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Bagus. Oke, selanjutnya sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Belum. Sudah paham sampai sini ya? Sudah. Oke, bagus. Selanjutnya ada jenis-jenis persamaan kuadrat. Jenis-jenis persamaan kuadrat ada berapa? 4. Yang pertama, persamaan kuadrat biasa. Yang kedua, persamaan kuadrat murni. Yang ketiga, persamaan kuadrat tak lengkap. Yang keempat, ada persamaan kuadrat rasional. Persamaan kuadrat biasa adalah persamaan kuadrat yang nilai A-nya sama dengan 1. Ada yang bisa mencontohkan? Ya, bagus. X kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Sama dengan 0. Salah ya. X kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Baik, di sini apakah nilai A-nya sama dengan 1? Iya, karena x kuadrat nilainya sama dengan 1x kuadrat ya, betul ya? Berikan tepuk tangan untuk Mbak Alifi. Oke, yang kedua ada persamaan kuadrat murni, adalah persamaan kuadrat yang nilai B-nya, tadi kan ada ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, di sini persamaan kuadrat biasa adalah nilai yang persamaan kuadrat yang nilai B-nya sama dengan 0. Berarti ada yang mau mencontohkan? Oke. X kuadrat plus 2 sama dengan 0. X kuadrat plus 2 sama dengan 0. Di sini tidak ada koefisien yang di depan X ya. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa B-nya sama dengan 0. Berarti betul ya? Berikan tepuk tangan untuk Bapak Westri. Oke. Selanjutnya ada persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap adalah persamaan kuadrat yang nilai C-nya sama dengan 0. Jangan sampai terbalik, murni ada B-nya yang sama dengan 0, tak lengkap ada C-nya yang sama dengan 0. Ada yang mau mencontohkan? Ya, silakan Mbak Viva. X kuadrat plus 3x sama dengan 2. X kuadrat plus 3x sama dengan... Oke, sedang sakit ya Mbak? Oke, persamaan kuadrat tak lengkap di sini berarti tidak ada konstanta ya, atau angka yang angka yang tidak mempunyai variabel. Berarti contoh ini betul ya? Betul. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Afifa. Oke, yang terakhir ada
persamaan kuadrat rasional. Persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat yang angka konstanta dan koefisiennya merupakan bilangan rasional. Ada yang mau mencontohkan? Ya, silakan Belia. 4x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Oke. Di sini ada 4, 3, dan 2 yang merupakan bilangan rasional. Jadi contoh ini betul ya? Betul. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh pada media pembelajaran yang akan Ibu bawakan ya. Ingat tadi, oh ya sebelumnya Ibu punya soal di sini. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Tadi rumus dari bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah Oke, bagus. Berarti di sini angka di depan variabel x kuadrat adalah berapa? 1 ya. Kita tuliskan lalu kita tempelkan. Oke, selanjutnya angka di depan variabel x 4. Kita bisa tempelkan di sini. Lalu untuk konstantanya? 3. Oke, mungkin di depan ya, biar lebih kelihatan. Lalu di sini A-nya berarti nilainya sama dengan berapa? 1. A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan 4. C-nya sama dengan 3. Nah, kita cari dulu A kali C. A-nya tadi 1 dikali C-nya berapa? 3. 1 dikali 3 hasilnya berapa? 3. Nah, di sini karena hasil A kali C itu hasilnya 3 ya, berarti kita akan mencari dua angka yang apabila angka tersebut dikalikan hasilnya adalah A kali C atau 3, dan apabila angka tersebut ditambahkan hasilnya adalah B atau 4. Di sini Ibu punya angka 1 dan 3 ya. Kita coba dulu. 1, 3. Nah, apakah 1 dan 3 jika dikalikan adalah hasilnya 3? 3. Betul ya. Oke, sekarang 1 dan 3. Apakah 1 dan 3 jika ditambahkan hasilnya 4? Betul. Berarti betul ya. Oke, di sini ada 1. Kita masukkan, tadi P-nya berapa? 1. Lalu ada lagi 1. Dan Q-nya ada 3. Baik, berarti di sini dapat kita temukan ada 1x ditambah 1 dikali 1x ditambah 3. Paham semuanya? Paham. Baik, karena waktunya sudah habis, Ibu punya tugas untuk kalian. Kerjakan buku paket halaman 54, silakan dikumpulkan minggu depan pada pertemuan berikutnya. Untuk perhatiannya terima kasih ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa sih? Kita? Oh, kamu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa ya. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Di sini ada yang nggak berangkat pada pagi hari ini? Oke, terima kasih. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah PPT. Untuk teman-teman semua bisa perhatikannya di layar. Nah, pada bab bilangan berpangkat, kita akan membahas subbab yaitu pengertian perpangkatan. Terus juga pangkat bilangan bulat positif, pangkat bilangan bulat negatif atau nol, bilangan pecahan perpangkatan dan bilangan bulat, terus bilangan bulat berpangkat pecahan. Menyelesaikan operasi pangkat tak sebenarnya, kita akan membahas tentang subbabnya yaitu operasi perpangkatan, bentuk multinominal, dan juga bentuk akar. Terus ada juga persamaan eksponen dan persamaan bentuk akar. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari perpangkatan. Di sini ada yang tahu apa itu pengertian dari perpangkatan? Ya. Perpangkatan adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Oke, namanya siapa Mbak? Nadia. Oke, terima kasih, bagus sekali ya. Ya betul sekali, untuk perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang sebuah dengan bilangan itu sendiri. Nah, misalnya ya 3 kuadrat. Nah, 2 ini itu yang dinamakan dengan pangkat. Untuk caranya sendiri yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9. Oke, misal ada lagi yaitu 3 pangkat 3. Jadi berapa? 3 kali 3 dikali 3 berapa? 27. Oke, betul sekali ya. Kita lanjut. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada pangkat bilangan bulat positif. Nah, pada pangkat bilangan positif untuk teman-teman semua bisa diperhatikan di slide PowerPoint ya. Di situ ada 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini itu sama aja 2 dikali 2 sama dengan itu 4. Nah, ini itu pangkatnya positif ya. Itu yang dinamakan dengan pangkat bilangan bulat positif. Oke, kita lanjut.
Untuk yang kedua itu ada subbab pangkat bilangan bulat negatif atau 0. Nah, di situ teman-teman semua juga udah bisa perhatikan pada layar yaitu 3 min 2. Nah, bacanya itu 3 pangkat minus 2. 3 pangkat minus 2. Oke, sama aja kalau dikalikan berapa? Min 3 dikali min 3 berapa? 9. Oke. Untuk teman-teman semua juga bisa diperhatikan juga ya, bilangan bulat berpangkat pecahan. Nah, secara umum itu dapat dituliskan apabila n akar a merupakan bilangan real, maka a pangkat m per n sama dengan n akar a dipangkat n. Nah, di mana m dan n bilangan bulat. Oke, teman-teman, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Untuk yang selanjutnya yaitu ada soal. Nah, di sini ada 2 soal. Nilai dari 2 min 5 dibagi dengan 2 min 3. Untuk soal yang kedua itu hasil dari min 5 pangkat min 3 ditambah min 5 pangkat min 2 ditambah min 5 pangkat min 1 dan juga min 5 pangkat 0. Di sini ada yang bisa maju nomor 1 dan nomor 2. Coba angkat tangan. Ya, kamu bisa maju ke depan ya. Sudah, Bu? Udah ya? Namanya siapa? Ada Herman. Ya, mungkin bisa dijelaskan nih gimana cara memperoleh itu 1/4. Mungkin secara gambarannya saja, kenapa dapat menghasilkan 1/4 kepada teman-temannya. Monggo. Kita ketahui dulu ya, kita tulis dulu. Kemudian dari pangkat ini kita masukkan yang ke sini. Kemudian karena ini negatif dan di tanda kurung ini kita tambahkan, kita pindah ke sini, kita kesinikan 5. Kemudian ini dikurangi ya, min 5 ditambah 3 kan sama dengan 2, berarti 2 min kuadrat min 2, kita tidak kuadrat lagi sama dengan 1/2 pangkat kuadrat 2 sama dengan 1/4 gitu. Ya, oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan ya untuk Mas Ade. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu siapa, Mbak? Mbak Dina. Ya, Mbak Dina. Nah, Mbak Dina bisa jelasin secara sekilas gimana cara memperoleh itu minus 104 kepada teman-temannya. Silakan. Pertama min 5 pangkat 3 di sini, kemudian min 5x dikurangi 5x dikurangi 5x sama dengan sini min ya, min 125. Kemudian min 5 pangkat 2 sama dengan min 5x dikurangi 5 sama dengan 25. Kemudian di sini min 5 pangkat 1 sama dengan min 5. Hasilnya 5 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kemudian di sini ininya ditambah min 125 ditambah 25
tambah ini ditambah min 5 ya. Sini terus ditambah terakhir 1. Hasilnya min 104. Oke, terima kasih ya Mbak Dina. Tepuk tangan juga untuk Mbak Dina. Ya, itu materi dari bilangan berpangkat. Untuk selanjutnya yaitu ada bentuk akar. Di bentuk akar sendiri kita akan menjelaskan sedikit tentang sifat-sifat pangkatan dalam bentuk akar dalam akar, terus merasionalkan penyebut, meredukasi induk sebuah akar, bentuk akar polinomial, dan operasi bentuk akar. Nah, untuk teman-teman semua pasti udah pernah ya menemukan sebuah bentuk akar. Nah, mungkin untuk penjelasan lebih lanjut, untuk teman-teman semua sendiri bisa baca-baca terlebih dahulu. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang bentuk akar. Nah, oke, karena pertemuan pada pagi hari ini udah selesai ya waktunya. Untuk itu, tadi nama-namanya sekiranya bisa menjawab pertanyaan dari Ibu akan mendapatkan nilai plus pas di presensinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan sebelum kita menutup perkuliahan pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkuliah? Ambil apa? Lupa ya. Oke. Siapa sih? Terus kayak mau di mana? Warna anak deh. Bacakan kesimpulan. Bacakan kesimpulan. Udah biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk? Wah, bagus. Pertahankan ya. Oh ya, sebelum memulai pembelajaran, silahkan kalian lihat ke bawah. Apakah ada sampah-sampah? Ada, Bu. Ya. Jika ada, silahkan dibuang terlebih dahulu ya. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Amin, Bu. Oh iya, silahkan disiapkan dulu buku matematika dan alat tulisnya di atas meja ya. Sudah, Bu. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini ya? Siap. Ya, hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian fungsi kuadrat dan bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara penyelesaian fungsi kuadrat. Di sini ada yang masih ingat nggak apa pengertian dari fungsi kuadrat? Ayo, Bu. Iya, Mbak Pastri. Fungsi kuadrat adalah pemetaan dari
Yang lain sekarang sudah ingat? Oh iya, sekarang ada yang bisa kasih contoh tentang fungsi kuadrat? Silakan. Ya, Mbak Dina, maju ke depan. Terima kasih Mbak Dina. Ada yang masih ingat nggak bentuk umum dari fungsi kuadrat? Saya Bu. Ya, apa Mbak Livi? Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, dari sini kita tahu A-nya sama dengan B-nya Negatif 5. C. Oke. Sekarang ke contoh soal. Bisa dibaca Mbak Mufliani di modul halaman 53. Fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5 memiliki bentuk sesuai dengan bentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Hitunglah nilai a ditambah 2b ditambah 3c. Nah, diketahui A-nya 3 B, negatif 3 C, 5 ditanya A plus 2B tambah 3C. A-nya 3 ditambah 2 dikali B negatif 2 ditambah 3 kali C 5. 3 ditambah 2 kali negatif 2 3 kali 4. 3 kali 5 15. 3 ditambah negatif 4 ditambah 15 jadi penyelesaian dari hasilnya yaitu 14. Sampai sini paham? Belakang paham? Oke, karena sudah paham, sekarang kalian dibentuk jadi 2 kelompok. 5 anak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2, 1, 4, 5. Tugasnya kalian kerjakan modul halaman 56, nomor 1 sampai 5. Dikumpulkan minggu depan di meja saya. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya? Fungsi kuadrat adalah fungsi polinomial yang memiliki variabel yang dengan pangkat tertinggi 2 Bu. Ya, ada lagi? Bentuk umum dari fungsi kuadrat menyerupai bentuk persamaan kuadrat. Ya, beri tepuk tangan untuk Mas Ade dan Mbak Tisa. Sekian pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih maju? Oh iya, tahu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Nihil. Alhamdulillah. Ada yang sudah belajar tentang apa materi kita hari ini? Belum. Kalian tidak suka membaca ya? Baik, hari ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Apa yang kalian ketahui tentang bangun ruang sisi lengkung? Ada yang tahu? Bangun yang melengkung. Ada lagi? Saya bangun ruang yang memiliki selimut atau permukaan bidang. Nah, bangun ruang sisi lengkung. Sisi lengkung adalah sisi yang membentuk lengkungan kurva. Bangun ruang sisi lengkung biasanya memiliki sebuah selimut atau permukaan bidang. Ada 3 yaitu tabung, kerucut, dan bola. Di sini Ibu ada 3, tabung, kerucut, dan bola. Sekarang kita akan membahas tentang tabung. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang tabung? Lonjong, Bu. Apa? Lonjong. Terus? Kaleng. Terus? Ada lagi? Ya. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Wow, pengertian yang sangat panjang. Tabung yaitu bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Jika kalian lihat ini, yang dimaksud 2 buah lingkarannya yang bagian mana? Atas dan bawah. Lalu sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran. Sudah jelas pasti ini ya? Ya. Selanjutnya yaitu unsur tabung. Tabung memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran, memiliki selimut berbentuk persegi panjang, memiliki diameter, jari-jari, dan tinggi. Sampai sini ada ditanyakan? Belum. Lanjutnya, misal nih, Ibu akan mempreteli satu-satu. Ini kan bentuk tabung ya. Kita membutuhkan 2 buah lingkaran identik. 2 buah lingkaran identik dan sebuah persegi panjang. Sampai sini paham ya? Udah ada contohnya ya? Lanjut kita ke rumus. Nah, jangan dulu lihat dong. Kita akan mencari volume tabung. Ada yang tahu rumus volume dari tabung? Belum? Ya, sembari melihat buku paket ya. Volume tabung yaitu rumusnya luas alas dikali tinggi. Nah, itu tahu. Tinggi. Ya. Luas alas di sini karena alasnya bentuk lingkaran, maka luasnya juga rumus ya. Luas lingkaran berapa? Pi R kuadrat dikali tinggi. Sampai sini paham? Paham. Betul ya? Rumus volume tabung yaitu luas alas dikali tinggi yaitu pi r kuadrat kali T dengan luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Selanjutnya kita ke contoh soal. Coba Mbak Dina bacakan. Dari gambar di samping dapat diketahui T yaitu 10 cm dan jari-jarinya adalah 7 cm. Tentukan volume dari gambar di samping.
Tentukan volume dari gambar tabung. Yang diketahui di situ adalah apa? Jari-jari berapa? 7 cm. Lalu tingginya berapa? 10 cm. Yang belakang kelihatan nggak? Lalu kita masukkan rumusnya. Rumus volume tabung. Luas alas kali tinggi. Pi R kuadrat dikali. Masukkan. Pi-nya berapa? 22/7 kali R-nya berapa? 7. Lanjut. T-nya? 10. Lalu bagaimana? Coret-coret. Terus 22 kali 7? 154 dikali 10? 40. Seperti ini. Kita coba lihat jawabannya. Diketahui T sama dengan 10 sama R sama dengan 7. Ditanya volume penyelesaian. Volume tabung luas alas kali tinggi yaitu pi R kuadrat dikali T. Lalu kita masukkan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 10 sama dengan 1540. Satuannya apa? Kubik. Ingat ya, kalau volume itu kubik atau pangkat 3. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya kalian buka buku paket kalian halaman 16. Situ ada satu contoh. Kalian kerjakan. Sudah? Ya, siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ya, silakan. Sudah paham semuanya? Sudah dikerjakan belum? Sudah, Bu. Nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Ini digambar juga, Bu. Enggak usah, nggak apa-apa. Mohon maaf ya, Bu, gambarnya jelek. Iya, nggak apa-apa. Sembari menunggu Mas Ade ngerjain, ada yang ditanyakan? Belum ada. Mana jawabannya, coba lihat. Kenapa? Ya nggak harus, kalau jari-jarinya 10 kan nggak harus 2/7, nggak bisa dibagi 2/7 dong. Ya, terus pakai apa, Bu? Waktu kamu SD atau SMP itu sudah ada ya? Apa belum materi lingkaran? Bangun datar. Pi itu ada 2, yaitu 22/7 dan 3,14. Nah, oke, terima kasih sudah bisa kembali. Ya. Nah, kita lihat. Wow, gambarnya. Ini gambar tabung yang Mas ada ya? Ya. Di sini tingginya yang diketahui yaitu 21 cm dengan jari-jari 10 cm. Volume yaitu luas alas kali tinggi. Tadi Mbak lihat tanya ya, apakah pi harus 22/7? Tidak, karena misal nih, jari-jarinya 10, apa bisa dibagi 7? Tidak. Maka pi itu ada 22/7 dan 3,14. Kita gunakan ya 3,14. Kita masukkan pi-nya 3,14, jadi kali 10 kali 10 dikali 21. Sama dengan berapa ini? 6.594 cm3. Nah, yang lain jawabannya sama? Sama, bagus. Sampai sini ditanyakan? Belum. Setelah ini kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kelompok 1 membuat resum tentang kerucut dan kelompok 2 membuat resum tentang bola. Buat dalam bentuk PPT. Ya, presentasikan pada pertemuan selanjutnya. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, Ibu tutup. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kayak gini ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik? Alhamdulillah ya. Sebelumnya ada yang nggak masuk hari ini? Nihil. Wah, semua masuk. Kalian semangat sekali ya mengikuti pembelajaran Ibu ya? Semangat ya. Kita hari ini belajar apa? Ada yang udah tahu kita hari ini belajar tentang apa? Belum. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang apa? Transformasi. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, berbicara mengenai transformasi, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian? Pergeseran. Lalu? Pencerminan. Ya, betul sekali. Nah, dalam mempelajari transformasi ini, kita akan membahas tentang pergeseran, pencerminan, perkalian, atau rotasi perputaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus pada translasi atau pergeseran. Translasi atau apa? Pergeseran. Apa sih itu translasi atau pergeseran? Ada yang udah tahu? Belum ya. Translasi atau pergeseran yaitu sudah jelas ya, pasti pergeseran suatu titik atau bidang. Nah, selanjutnya operasi translasi bisa dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut, yaitu P X aksen X plus A, B. Gimana bacanya? Bahwa ada suatu ini P di mana X, Y ditranslasikan terhadap dua komponen ini A dan B. Kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan ya. Nah, ditranslasikan dua komponen ini A dan B akan menghasilkan P aksen, di mana X ini A adalah komponen dari X dan B adalah komponen dari Y. Nah, untuk menghasilkan P aksen ini tinggal dijumlahkan, di mana nanti X plus A, Y plus B. Paham sampai sini semuanya? Paham. Nah, sekarang Ibu mau kasih contoh dari translasi. Titik A. Nah, kalian bisa baca ya di buku ya, soalnya di sini Ibu akan menuliskan hasilnya saja. Kalian bisa baca di halaman 23, di mana diketahui A 4,5
dengan komponennya yaitu 2 dan min 3. 2 min 3. Nah, ditanyakan P aksennya. P aksennya gimana tadi caranya? Ada yang bisa? 4 dikali ditambah ya, Mbak. 4 ditambah 2, koma diperoleh P aksennya 4 ditambah 2 6, koma 2. Nah, betul. Nah, sudah paham sampai sini? Paham ya. Nah, Ibu anggap paham. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 4 ataupun 5 anak. Cukup ya? Cukup. Nah, nanti ini mau Ibu yang bagi atau kalian? Ibu aja ya. Nah, nanti sebelah sini kelompok 1 atau A, tengah B, dan pinggir C ya. Nah, dari masing-masing kelompok silahkan ambil, Ibu punya 3 soal. Yang pertama persegi panjang, yang kedua ada segitiga, dan yang ketiga ada trapesium ya. Silahkan untuk kalian perwakilan bisa ambil. Ya, mau mana? Ini. Ya, oke. Livia atau Dina? Bisa? Ya. Oh, sekalian lembar jawabnya, Mbak. Ini ya. Baik. Sudah? Dapat semuanya? Sudah, Bu. Ibu kasih waktu 10 menit. Cukup ya? Cukup. Nah, pada lembar jawabnya itu kalian misal di soal A atau B atau C bisa kalian tulis ya di lembar jawab dan nama kelompoknya, masing-masing nama kelompoknya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah selesai semua? Sudah. Coba perwakilan atau dari masing-masing kelompok bisa maju satu? Bisa? Oke, silahkan Mbak Tisa. Langsung jawabannya saja ya. Iya, betul sekali. Iya, silahkan. Gimana soalnya? Susah atau mudah? Iya, gimana? Jawabannya yang ini dari sini, nanti A, X, Y ini sampai sini ya. Oke, sama-sama. Persiapkan perwakilan satu lagi ya dari kelompok mana yang belum. Nanti perwakilan satu ya. Iya, oke. Saya dulu. Ya, boleh. Oh, dapat hadiah nanti di akhir ya. Ibu traktir makan mau. Makan-makan ya, Bu. Ya, siap. Ya, silakan. Ada yang lagi? Mbak Pawes? Gantian ya. Ya. Dari kelompok lain bisa simak ya, ini jawabannya mungkin ada kekeliruan atau gimana, kalian bisa koreksi ya. Baik, sudah semuanya? Sudah ya. Nah, ini dari kelompok pertama. Bisa dibacakan ulang soalnya, Mbak?
Tolong. Sebuah titik X 3,5 3,5. dengan komponen garis berarah sehingga menghasilkan bayangan X aksen 7,1. Tentukan komponen garis berarahnya. Nah, baik. Berarti yang ditanyakan komponennya. Ini ya, yang ditanyakan ya. A dan B-nya kan belum ketemu. Jadi dicari. Caranya seperti ini, betul? 5 plus ya. Betul ya? Ada yang berbeda dari jawaban ini? Sama semuanya. Yang kedua, yang dicari ini ya. Ini ya, yang belum ketemu hasilnya yang dicari ini ya. Ya, betul, semua betul ya. Ada yang berbeda mungkin? Sama ya. Kalian udah paham semuanya? Sudah, alhamdulillah. Berarti kalian hebat, bagus. Nah, mungkin waktunya hampir habis ya. 5 menit lagi kalian istirahat, makan, sholat. Nah, mungkin kita cukupkan saja ya pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran, sudah berdiskusi dengan tertib, baik, dan semoga kalian tetap sehat-sehat ya. Amin. Ibu akhiri, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.